Pemirsa, kita masih sama-sama ada di studio Metro Manulife dan tentunya kita masih sama-sama di acara Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Kamu kan bawaannya was-was terus ya. Iya. Aku juga kelamaan main sama kamu jadi was-was nih. Kenapa sih kok jadi ketularan? Enggak, memang aku harus ketemu sama seorang pakar yang bisa menjelaskan kepada kita. Benar. Supaya kita juga bisa lebih tenang. Dalam Iya, artian memang kita memang hidup tuh penuh resiko. Tapi bagaimana caranya? Hidup penuh resiko tapi kita bisa jalani dengan tenang. Tanpa was-was, tanpa deg-degan, tanpa ada keinginan untuk mengurung diri di kamar aja. Ada orangnya? Ada dong. Kita langsung ngobrol yuk sama Bapak Nur Hasan Kurniawan, selaku Chief of Employee Benefit Manulife Indonesia. Pak Nanang, apa Halo, kabar Pak? Mainnya apa kabar? Ini- Halo, Mas Bayu, apa kabar? Baik. Halo Pak. Soraya, apa kabar? Silakan Pak. Pak, bantu Terima saya kasih. dong Pak. Saya tuh Waduh, mulai bantu apa deg-degan loh Pak berteman terus sama Bayu Pak. Dia tuh punya niat untuk mengurung diri di kamar aja. Loh, saya nonton menceritakan TV. fakta apa Karena- adanya, Pak. Iya memang, karena dia takut sekali akan resiko-resiko yang ada di luar sana. Katanya begitu. oke. Pak, sebenarnya kita tuh harus bersikap seperti apa sih Pak terhadap resiko-resiko tersebut? Apakah saya harus ikutan kayak Bayu Pak? Jadi panik yang nggak mau kemana-mana gitu Ya, Pak? kalau kita bicara risiko ya, benar sampaikan sama Mas Bayu, risiko bisa di mana aja. Kita pergi dari rumah ke kantor, ada risiko. Walaupun kita bisa minimalkan risikonya. Ini teman-teman yang pegang kamera juga ada risikonya. Oh tuh. Risiko yang di kesetrum sini ya, tuh. amit-amit apa ya, kesetrum ya. Jangan dong Pak, aduh Pak. Jangan, Pak. Langsung udah lepas kameranya tuh, Pak. Nah, cuma kita memang katalah untuk kita pergi dari rumah ke kantor, kita bisa minimalkan risikonya, mitigasi risikonya. Katakanlah, oke, perginya lebih pagi, nah, ataupun tidak menggunakan motor tapi menggunakan mobil, bisa meminimalkan risikonya. Nah, cuma yang kita tidak bisa hindari adalah risiko itu sendiri. Iya. Kita nggak bisa nolkan risikonya. Iya. Nah, tapi kita harus punya bagaimana nih kalau terjadi risiko kita sudah siap. Nah, bagaimana tetap kita jadi andalan keluarga kalau risiko itu timbul. Nah, di situ adalah peran asuransi masuk. Asuransi menggantikan jika terjadi sesuatu terhadap kita tetap jadi andalan bagi keluarga. Iya. Nah, itu fungsinya gitu asuransi. Oh, jadi asuransi itu sangat bermanfaat buat mereka yang udah berkeluarga ya Pak ya berarti? Bisa berkeluarga, bisa juga single. Nah, kalau keluarga, kalau terjadi sesuatu yang terima siapa? Anaknya, atau istrinya, pasangannya, atau siapa? pasangannya. Kalau single yang terima siapa? Orang tuanya. Orang tuanya. Tuh. Oh, jadi ada plan B lah ya pokoknya Iya, yang selalu harus ada Jadi plan bukan B. hanya untuk yang berkeluarga ya, yang single pun juga penting tuh. Betul. Buat penonton yang ada di sini yang masih single terus pikir, ini sih bukan buat saya, ini urusan asuransi. Saya kan masih sendiri. Enggak juga ya Pak ya. benar. Justru akan lebih baik sedini mungkin juga kita memiliki asuransi kan ya Pak ya. Benar, karena sedini mungkin preminya juga lebih Benar. murah. ya, Pak. Sedini mungkin. Coba ini penonton kalau ada yang mau tanya boleh loh, silakan. Siapa yang mau tanya? Wow, cantik sekali Mbak berbaju merah. Dengan siapa Mbak? Nama saya Elizabeth. Saya mau Elizabeth. tanya sama Pak Nanang ya Pak ya. Di perusahaan suami saya sudah diberikan asuransi kesehatan. Tapi ya benefitnya nggak begitu besar tapi cukup lumayan lah. Kemudian diberikan juga sedikit asuransi jiwa tapi nggak begitu besar Pak. Nah permasalahannya kan kita tidak mengetahui resiko nanti yang akan terjadi dengan diri kita. Umpamanya kita nggak tahu umur kita sampai kapan terjadi, at least dengan resiko meninggal dunia. Dan perlu diketahui juga bahwa biaya pemakaman itu sekarang itu kan mahal ya Pak ya. Tanah hanya 2 kali 1 aja cukup mahal. Nah bagaimana menurut pendapat Bapak mengatasi hal ini? Terima kasih Pak Nanang. Oke, baik. Terima kasih Mbak Elizabeth. Silakan Pak Nanang. Oke, makasih Mbak Elizabeth, pertanyaan sangat menarik. Nah, ini kalau kita bicara untuk saat ini banyak perusahaan itu concernnya adalah kepada kesehatan. Jadi soalnya kenapa kesehatan? Karena orang sakit pasti mengganggu produktivitas dari perusahaan, tapi tidak memikirkan jika terjadi sesuatu kemudian dari karyawan yang meninggal. Kenapa? Karena balik lagi kalau karyawan masih bekerja, siapa yang menghidupi keluarganya? Karyawan itu sendiri. Tapi begitu karyawannya meninggal dunia, siapa yang menghidupi? Perusahaan nggak mungkin. Nah, masih ada asuransi yang masuk paling tidak mengcover jika terjadi sesuatu terhadap karyawan tersebut, masih bisa hiduplah keluarga tersebut. Iya. Itu pertama. Nah, kedua, tadi disampaikan nih, biaya pemakaman udah makin meningkat. Walaupun dari pekerjaan sudah tidak ada, pekerjaannya tetap jadi andalan bagi keluarga walaupun dia sudah meninggal, seperti itu. Bisa kan dijadikan kayak modal buat bisnis. Betul, ya, oleh betul. keluarga yang ditinggalkan. Benar, ya benar. kan? Nah gimana Pak, ada saran nggak Pak untuk Bu Elizabeth tadi supaya UP-nya mungkin supaya besar gitu dapatnya? Nah, biasanya gini, kalau perusahaan kan ini asuransi kumpulan nih sudah ditetapkan katakanlah
diberikan 12 kali gaji untuk UP-nya. Nah, ternyata dari pekerja ingin nambah. Nah, itu bisa dia berbicara dengan untuk bagian SDM-nya, HRD-nya untuk top up UP-nya. Oh, bisa top up. Kemudian juga kalau misalnya itu tidak dimungkinkan oleh HRD-nya, bisa nambah sendiri nih asuransi bagi dirinya sendiri untuk asuransi individu, bukan asuransi kumpulan. Gitu Mas Bayu. Oke. Nah ini gimana caranya sih Pak sebuah perusahaan itu memberikan asuransi jiwa bagi karyawannya? Kalau untuk asuransi kesehatan kita sering dengar tuh Pak. Nah kalau asuransi jiwa nih Pak, gimana caranya? Biasa yang dilakukan adalah perusahaan itu mendaftarkan asuransi kumpulan, jiwa kumpulan karyawannya ke perusahaan asuransi jiwa. Nah itu biasanya berdasarkan dari perkalian gaji nih, 12 kali gaji, 24 kali gaji, ataupun misalnya 48 kali gaji. Artinya apa? Kalau 12 kali gaji, maka jika terjadi sesuatu terhadap karyawan tersebut, paling tidak selama setahun sudah ada pengganti nih, pengganti gaji dari karyawan tersebut. Lumayan kan itu ya jadi. Benar. Sekarang kita kasih kesempatan buat penonton yang ada di studio lagi yang mau nanya silahkan. Saya Michael, saya ingin bertanya, apakah manfaat asuransi jiwa sama besarnya antara asuransi jiwa premi individu yang didapatkan karyawan di perusahaan? Terima kasih. Menarik nih pertanyaannya ya. Oke, saya jawab langsung ya. Oke, Mas Michael. Nah, kalau kita bicara ini kan asuransi jiwa kumpulan. Nah, tentunya kalau Aki bilang asuransi jiwa kumpulan, ini kan berarti suatu pool nih, suatu pool ada 500 orang ikut satu asuransi jiwa kumpulan nih. Nah, tentunya preminya akan lebih murah dibandingkan hanya satu orang yang ikut asuransi tersebut. Gabungan gitu jadinya lebih murah. Gabungan. Jadi istilahnya kalau bicara asuransinya faktor seleksinya lebih panjang lagi. Jadi faktor dianya nggak ada berbaur dengan teman-temannya, maksudnya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu jawabannya. Jadi preminya akan lebih murah dibandingkan dengan individu seperti individu. Ini benar-benar mempermudah kita gitu kan ya. Tapi memang ini pembicaraan ini membuat kita juga akhirnya perlahan-lahan mulai membuka mata ya kan. Betul. Udah mulai nggak takut kan? Ya enggak sih, justru saya juga baru tahu ternyata emang ada perusahaan yang harus menyiapkan asuransi jiwa, bukan cuma asuransi kesehatan gitu ya Pak ya. Iya, ini dia nih. Nanti akan kita bahas lagi lebih lanjut tentunya bagi Anda pemirsa. Jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Jika suatu perusahaan memberikan asuransi jiwa kumpulan kepada karyawan, ya tentunya kan, wah ini berarti respect banget nih perusahaan terhadap karyawan. Care banget gitu ya sama. Dipersembahkan oleh